மொத்த பேரை எடுப்பான். Hi everyone, welcome to Om Brewok Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film action India Selatan lagi yuk. Film yang berjudul Manar Vagyar keluaran tahun 2018 ini mengisahkan tentang seorang jagoan kampung yang ternyata jatuh cinta kepada adik dari mafia paling kejam di daerahnya. Pilihan berat harus dialami antara menghancurkan mafia kejam itu, tapi satu sisi dia juga nepsong sama adik dari mafia itu. So, nggak usah pakai lama, langsung aja guys kuy. Tapi sebelumnya, sorry ya kalau suara Om agak beda. Om lagi sakit nih, radang tenggorokan berat, hidung juga umbelen, mampet. Pokoknya Om paksain deh buat rekaman buat kalian. So, bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan sebuah acara pernikahan. Terlihat keluarga mempelai sangat bahagia dengan pernikahan anak mereka. Tapi tiba-tiba ada Mbak Gendang dulu yang lari dan bilang, "Wasya, wasya, wasya, wasya." Setelah itu, mas-mas di sana langsung mengambil tempat lilin. Dan lah kok malah kamu yang mental, mas? Ternyata ada penyusup di pernikahan itu. Intinya tuh mas-mas bertopeng langsung membawa calon mempelai wanita dan menghajar semua orang di pernikahan itu. Nah, sebelum mulai, kita flashback dulu beberapa bulan sebelumnya. Diperlihatkan seorang mas-mas yang bernama Mati sedang mengikuti tes untuk menjadi jaksa. Di luar, keluarganya sudah menunggu si Mati, karena mereka yakin bila si Mati itu bisa lolos jadi jaksa. Nyanyi dulu kali ya. Sesampainya di rumah, babenya si Mati nanya, "Rame bener nih bos, kayak udah fix lulus aja, ini baru tes loh." Namun di sini Mati udah yakin 100% kalau dia akan lolos ujian masuk itu. Diceritakan juga, bila di rumah itu Mati tinggal dengan keluarga besar yang cukup terpandang di daerah itu. Namun di sini dia malah mewek kalau semua orang mengantarnya untuk mengikuti ujian jaksa. Tapi paman kesayangannya malah gak kelihatan. Emak Mati bilang kalau paman itu sekarang lagi sibuk karena dia yang seorang preman sedang mengontrol kota yang dia tinggali. Di tempat lain diperlihatkan seonggok mas-mas beban masyarakat yang bernama Durai. Diperlihatkan juga dia nggak suka kalau jalannya dihalangi oleh nenek-nenek. Bentar itu nek, itu hidung tindikannya segede gaban ya nek. Yakin tuh bisa napas? Bangkainya lagi. Nih nenek-nenek kan hidungnya doang yang dipersingkan ya. Kupingnya malah yang budek. Jelas lah si Durai malah gedek banget dong. Dia yang preman kejam langsung jatuh mentalnya sama nih nenek-nenek budek. Di sini juga diperlihatkan bila si Durai itu semakin semena-mena karena dia yakin keponakannya yaitu si Mati akan menjadi jaksa. Jadi dia menganggap dia bisa bebas ngapain-ngapain aja. Bahkan si Durai ini bisa-bisanya ngembat mobil sama istri dari lawan premannya karena dia udah merasa punya backingan yang kuat. "Bos, keponakan ente baru juga ikutan tes bos, belum fix diterima juga bos." Di tempat lain di kantor polisi diperlihatkan bila ada pasangan kawin lari yang meminta perlindungan. Nah, permasalahannya, mempelai cewek itu adalah sepupu dari orang yang berpengaruh di kota yang bernama JP Vandiar. Ajudan inspektur bilang kalau JP itu orangnya sangat kejam banget. Dia juga terkenal sebagai mafia yang sangat ditakuti di kota dan dia juga sebagai anggota dewan di kota itu. Dan benar aja, belum juga selesai tuh ajudan ngomong, JP udah datang ke sana dengan full tim. Nggak pakai babi bu, anak buah JP langsung mempelai mempelai pria di kantor polisi. Melihat itu, polisi hanya bisa plonga-plongon dah toh, karena mereka takut dengan JP dan pengaruhnya. Di lain sisi, diperlihatkan bila si Durai itu mengajak keponakannya untuk ikut bersama dirinya. Ternyata si Mati itu diajak kondangan sama si Durai. Nah, singkat cerita, pas di dalam gedung kondangan, si Mati tiba-tiba melihat cewek manis cantik imut-imut di sana. Jelas lah si Mati langsung pengen show off. Dia pun ngembat kado orang lain dan berpura-pura masuk lagi dari luar.
Nggak cuma itu, setelah kenyang makan prasmanan, si Mati meminta Durai untuk makan lagi karena dia melihat cewek manis itu mau makan. Asik. Setelah puas makan 2 kali, si Durai ngasih sumbangan angpau cuma 1.000 rupiah. Tapi pas si Mbak Manis menggantikan yang jaga kotak sumbang, si Mati langsung pengen show off lagi. Dia pun meminta uang ke pamannya itu biar kelihatan dermawan banget nyumbangnya. Setelah itu, si Mati pun memutuskan dia harus bisa kenalan sama tuh cewek manis, entah gimana pun caranya. Dengan dress code SC Impress, mereka pun joget-joget. Asik. Di lain tempat, diperlihatkan bila ada sebuah pertambangan udang. Namun tiba-tiba ada mas-mas berewokan yang datang ke sana. Nggak pakai lama, mafia yang bernama Karan itu langsung menyandra pekerja tambak itu. Intinya, ia ingin mengambil alih tambak itu karena tambak itu adalah tanah sengketa. Para pekerja tambang jelas saja nggak terima, karena tambak itu sudah turun-temurun mereka garap. Ujuk-ujuk nggak ada angin nggak ada hujan, tahu-tahu kepemilikan itu udah dikuasai sama mafia aja. Tapi namanya juga mafia. Nggak di India, nggak di aduh lupa om. Apa ya? Pokoknya itulah. Intinya mafia di India dan di itu kalau udah punya kemauan ya gitu itulah, kejam. Di tempat lain diperlihatkan rumah dari JP. Ternyata mbak cantik yang ditaksir sama Mati itu adalah adik dari JP. Di lain tempatnya lagi diperlihatkan preman beban masyarakat lagi nongkrong sama si Mati. Tapi pas lagi nongkrong gak guna itu, mereka malah melihat Mbak Rani yang lagi boncengan naik Vespa Matic. Jelas lah si Mati langsung pengen kenalan, karena pas ketemuan yang pertama dia gak berani kenalan. Singkat cerita, Mati meminta bantuan bocil untuk memanggil si Rani. Namun pas Rani menghampiri, si Mati yang jagoan tiba-tiba langsung jadi ayam sayur. Bahkan si Rani yang emang dasarnya comel malah membuat si Mati semakin kelimpungan. Nah, ketika anaknya lagi usaha deketin cewek, di rumah Govinda malah disatronin sama si Karan. Intinya si Karan meminta agar si Govinda nggak ikut campur dalam pencaplokan lahan-lahan tambak dan pertanian di desa itu. Tapi di sini Govinda jelas saja menolak. Sudah kewajiban dirinya sebagai orang yang dihormati di desa itu untuk membela orang-orang yang ditindas mafia kayak si Karan ini. Kembali lagi ke bucin koplak yuk. Pas ngeliat si Rani yang baru pulang kuliah, si Mati dan Nurai pun malah langsung ngumpet. Di sini si Rani malah nyariin si Mati yang katanya pengen kenalan, malah ngilang. Nah, karena nggak ketemu sama si Mati, si Rani pun nanyain nomor HP-nya si Mati ke bocil. Sialnya tuh HP malah digeletak di meja. Alhasil tuh HP diembat sama si Rani. Intinya sih, kalau si Mati nggak menampakkan diri, HP-nya nggak akan dibalikin. Bujuk, binal juga ternyata nih cewek. Jelas lah tuh bocil langsung digaplokin karena dirinya lah HP-nya si Mati diembat sama si Rani. Nah, sesampainya di rumah, si Rani pengen ngeliat isi dari HP-nya si Mati. Tapi pas lagi asik liatin isi HP dari si Mati, tiba-tiba si JP memanggil si Rani. Jelaslah dia langsung kaget. Alhasil tuh HP terjun bebas dan mendarat dengan indah di ulekan tepung. Ya jelaslah tuh HP langsung jadi almarhum lah. Keesokan harinya, si Mati berhasil menangkap temannya si Rani. Intinya si Mati menanyakan di mana HP-nya. Maya yang tahu kalau HP-nya si Mati udah jadi rujak bebek, bilang kalau dia tuh nggak tahu apa-apa. Tapi karena terus didesak, Maya pun menceritakan yang sebenarnya. Setelah itu, si Mati dan Nurai pun datang ke rumahnya si Rani. Di sini Rani pura-pura sakit, meriang, demam, dan gergesi. Meriang tapi kok tetap aja comel ya mbak. Di sini si Rani masih aja ngibul kalau HP-nya si Mati ketinggalan di lokernya kampus dan besok akan dikasihkan ke Mati. Keesokan harinya pas mau menyervis HP-nya si Mati, tukang servis malah geleng-geleng sendiri. HP udah jadi rujak bebek mau dibenerin, mending beli baru aja non. Namun si Rani tetap ngayal pengen benerin tuh HP. Ketika dikasih harga servis HP itu sebesar 7.000 rupiah, si Rani langsung kicep. Mahal ya bos? Lah lu pikir HP udah jadi arwah gini disuruh benerin? Tak lama kemudian pas Rani lagi ngampus, si Mati tiba-tiba datang dan gangguin si Rani pakai spion motornya. Bangkeknya, si Rani malah ngobrol sama si Mati. Dosen yang melihat itu jelas saja ngamuk dong. Alhasil si Rani harus cemong-cemong dilempar pakai penghapus kapur dan diusir dari kelas.
Di lain tempat, diperlihatkan bila tambak udang yang sedang jadi sengketa antara petani dan Karan akhirnya disegel oleh pemerintah. Intinya pemerintah membekukan aset itu atas laporan Govinda sampai hasil dari pengadilan keluar. Mengetahui itu, si Karan jelas saja sangat marah karena usahanya malah dihalang-halangi oleh Govinda. Karena hal itulah, Karan ingin membalas dendam. Dia pun langsung membuat rusuh di perkebunan kelapa milik Govinda. Raja yang mengetahui itu jelas saja nggak terima dong, tempatnya diobrak-abrik. Namun si Karan tiba-tiba langsung nyelupin cokornya ke lumpur dan memberikan tanda cinta ke dadanya si raja. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba anak buah Karan mental-mental sendiri. Ternyata si Mati nggak terima pamannya digaplokin sama si Karan. Alhasil Mati pun ngamuk sengamuk-ngamuknya. Lihat aja sendiri deh, gelut masa diceritain. Singkat cerita, Mati yang jagoan ini pun berhasil membuat keok semua anak buahnya si Karan, plus sama si Karannya sekalian. Karena digebukin sama si Mati, Karan pun harus dirawat di rumah sakit. Ternyata Karan ini sangat dekat dengan keluarganya si JP. Dibuktikan satu kompi full tim keluarganya menjenguk si Karan. Nah, karena semua keluarga udah berkumpul, di sini mereka malah menjodohkan adik dari Karan yang bernama Karuna dengan adik dari JP, si Selva. Setelah semua keluarga pada cabut, si JP memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang membuat si Karan babak belur kayak gitu. Di tempat lain, diperlihatkan bila si Rani memberikan HP-nya si Mati yang sudah bangkit dari kubur. Namun di sini Mati bingung kenapa si Rani membawa koper. Mau minggat, Neng? Ternyata si Rani menghabiskan uang buat study tour untuk benerin HP-nya si Mati. Karena takut ketahuan keluarganya dia nggak ikut study tour, ya udah deh pura-pura aja bawa koper dan cabut dari rumah. Mengetahui itu, si Mati mengajak si Rani untuk pergi. Ternyata si Mati mengantar si Rani ke kampusnya. Dia bilang kalau dia akan membayarkan biaya study tournya si Rani. Asik, udah mulai saling lempar-lemparan senyum-senyuman gitu deh. Oh iya, dadah dulu ya. Mulai saat itu, Mati dan Rani pun semakin dekat dan dekat. Satu bulan kemudian, tiba juga hari pengumuman kelulusan dari si Mati. Gak lama si Mati ditemani oleh si Durai datang ke warnet. Tapi bangkainya si Durai malah pakai baju polisi. Dia bilang karena sebentar lagi si Mati jadi jaksa, jadi dia bebas mau ngapain aja. Di sana juga diperlihatkan musuh-musuh dari Durai yang pada celingukan memantau Durai dari kejauhan. Dengan bangkainya, Durai juga membawa parang dan menantang para musuh-musuhnya itu. Nah, pas si Mati bilang kalau dia lulus, Durai langsung pengen nusuk musuh-musuhnya itu. Bos, salah tuh bos. Bangkainya, ternyata si Mati tuh nggak lulus jadi jaksa. Karena mengetahui fakta itu, akhirnya situasi pun berbalik. Semua musuh Durai pun langsung nguber-nguber Durai dan gebukin dia sampai kain-kain. Karena saat ini Durai nggak punya backingan jaksa. Keesokan harinya, tiba-tiba si Mati mendapatkan telepon dari si Raja yang mengabari bila si Arafu sudah sakratul maut karena minum racun. Ternyata Arafu itu berniat bunuh diri karena pacarnya mau dinikahkan dengan orang lain. Dan pacarnya si Arafu itu adalah si Selva ternyata. So, kita sampai di sini di awal film. Mati yang gak mau kakaknya menderita, akhirnya berniat untuk menculik si Selva. Namun di sini Mati harus memilih pilihan berat pada saat dia tahu bila si Rani itu adalah adiknya si Selva. Bila dia menculik si Selva, berarti dia menutup jalan untuk bisa menikah dengan si Rani. Dan selanjutnya, kalian udah pada tahu kan gimana pilihan si Mati? Namun sialnya pas lagi menculik si Selva, Rani gak sengaja melihat si Mati. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Pati langsung pergi meninggalkan si Rani yang bingung harus bagaimana.
Karena tahu adiknya diculik, JP pun memerintahkan anak buahnya untuk mengejar si Mati. Alhasil terjadilah kejar-kejaran epik. Singkat cerita, Mati berhasil sampai di sebuah kuil. Namun pas mau masuk ke kuil, tiba-tiba cerot. Ternyata bukan si Mati yang dibacok, melainkan malah si Mati yang kerasukan Dewa Neptunus. Dengan spatula Dewa Neptun, Mati pun berhasil mengalahkan anak buah dari JP. Setelah itu, Mati pun menyuruh kakaknya untuk melakukan prosesi pernikahan. Sedangkan JP hanya bisa melihat adiknya dinikahi oleh Arafu dari dalam mobil. Karena kejadian itu, JP pun meminta maaf ke Karan karena dia tidak bisa membawa kembali si Selva. Tetapi karena merasa sangat amat malu, di sini JP mengatakan sebagai permintaan maaf, maka si Rani lah yang akan dinikahkan oleh si Kurana. Lah, kok malah si Rani yang dikorbankan? Namun di sini JP meminta waktu sama keluarga Karan, setidaknya sampai si Rani lulus kuliah dulu, baru deh nanti dinikahkan sama si Kurana. Tak lama kemudian si Mati langsung ditelepon sama si Rani dan menjelaskan semuanya. Keesokan harinya, Govinda pun dipanggil ke kantor polisi. Intinya, keluarga JP nggak terima bila anak putrinya diculik kawin lari oleh si Arafu dan si Mati. Tapi karena pernikahan telah terjadi, polisi tidak bisa berbuat banyak lagi. Nah, pada saat di luar, hampir saja terjadi bentrok antara keluarga JP dan keluarga Govinda. Ketika Mati sampai di sana, terlihat juga bila si Govinda sangat kecewa dengan anaknya itu. Nah, di sisi lain, si JP masih nggak terima dan ingin membalas dendam. Bener aja, pas Mati lagi main di sebuah festival, anak buah JP langsung hendak menyerang dirinya. Tapi Mati yang jagoan jelas saja nggak mau tinggal diam aja dong. Dengan membawa gulali, Mati pun langsung menghajar anak buah JP sampai pada mental-mental. Sore harinya, JP dan Karan pun datang ke kantor polisi. Mereka nggak terima anak buahnya yang dibuat babak belur, tapi kok malah mereka yang ditangkap. Sedangkan si Mati yang gebukin malah dibebasin. Tapi kali ini, inspektur nggak mengikuti kemauan dari si JP. Intinya, inspektur tetap akan menahan anak buah si JP karena mereka lah yang memulai perkelahian. Di sisi lain, diperlihatin belah si Arifu dan Selva bingung gimana cara meminta restu ke Govinda. Nah, sebagai adik yang baik, si Mati bilang, tenang aja bro, pulang aja, nanti gue bantuin deh gimana caranya. Singkat cerita, si Arafu dan Selva pun pulang ke rumah. Di sini si Mati berpura-pura mengusir si Arafu biar babenya simpatik. Tapi bangkainya, si Govinda malah ikutan ngusir. Duh, kok nggak sesuai rencana ya Bea? Melihat rencananya gagal, si Mati pun ingin mengejar kakaknya. Bangkai kepala orang, cok main injek aja. Nah intinya sih, si Mati berkata, sementara ini kakaknya harus bersabar aja dulu. Mungkin Babe lagi marah, nanti juga reda sendiri. Gitu dulu aja ya bro, gue balik dulu, nanti dimarahin sama Babe. Bangke lagi kepala si Babu dicek lagi dong, kloyup gak tuh? Nah keesokan harinya Mati berniat menemui si Rani. Namun pas melihat si Mati, Rani udah gak nafsu lagi dan melengos pergi. Karena gara-gara si Mati, malah dia yang harus dinikahkan sama si Kurana. Dan akhirnya kita diperlihatkan bila... lihat aja om lagi ngirit suara nih, perih ngomong. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba si Mati berjalan dengan panik dan mengabari babenya kalau si Arafu itu mati karena kecelakaan. Di rumah Arafu dan Selva, ternyata juga datang orang tuanya si Selva. Ternyata semua ini hanyalah sandiwara semata mereka. Mereka ingin tahu apakah keluarga mereka masih sayang atau tidak dengan mereka. Kampret om, kirain mati beneran. Tapi karena sandiwara itu, akhirnya mereka semua sadar kalau Arafu dan Selva itu memang saling mencintai. Karena hal itulah, kedua belah keluarga akhirnya berdamai dan merestui pernikahan mereka. Namun di sini keluarga Selva masih belum berani bilang ke JP, karena JP pasti tidak akan setuju dengan perdamaian mereka. Nah sore harinya pas si Mati dan kakaknya lagi naik motor, tiba-tiba mereka mau dibacok hingga nyusruk ke kebonan. Nah pas dikejar-kejar preman anak buahnya si Karan, si Arafu langsung diusirkan dulu, sedangkan si Mati menjadi umpan. Singkat cerita, Mati terkepung di sebuah bis, tapi bangkainya ternyata di dalam bis itu sudah standby anak buah dari si Mati. Jelas aja lah tuh mas-mas pembunuh langsung digaplokin sama si Mati. Beberapa hari kemudian diperlihatkan acara selamatan resepsi pernikahan antara Arafu dan Selvam. Keluarga Selvam secara sembunyi-sembunyi ikut mempersiapkan acara itu. Intinya jangan sampai si JP tahu. Nah pas JP pergi ke kantor, keluarganya langsung pengen ikut cabut.
Bangkainya pas mau cabut, si JP malah balik lagi ke rumah. Jelas lah semua yang udah pakai baju bagus langsung bubar jalan. Tapi sebelum itu emak ngasih combro dulu ke nenek, biar si nenek yang biasanya ember bisa tutup mulut sementara. Singkat cerita, pas JP udah nggak curiga, Mati kembali menelpon kalau acaranya akan segera dimulai. Nah, permasalahannya gimana cara agar mereka bisa keluar? Di sini nenek punya ide nyeleneh. Dia pun berpura-pura kena serangan jantung. Tolong, aku kena serangan jantung. Tolong, nenek kena serangan jantung nih. Bangke, nenek uzur malah dijedot-jedotin di mobil. Sialnya melihat keluarganya mau ngebawa nenek ke dokter, JP malah pengen ikut. Jelas lah semuanya langsung pada pengen cepet-cepet cabut. Bangke, dijedotin lagi nih nenek-nenek. Ditinggal lagi, kasihan banget nasibmu, Nek. Singkat cerita, keluarga Selvam pun sampai di acara selamatan. Nggak lupa si Rani juga ikutan datang. Namun di sini si Rani masih aja judes dan curi-curi pandang dengan si Mati. Setelah acara selamatan itu selesai, Govinda menanyakan kenapa si JP masih belum bisa menerima pernikahan Selvam dan Arifu. Akhirnya di sini Rajagam menjelaskan bila keluarganya dengan keluarga Karan itu sangat dekat. Saking dekatnya, dulu ayah Karan pernah berjanji dengan ayahnya si Rajagam bila salah satu dari anak mereka harus ada yang menikah. Karena hal itulah si JP sangat ingin memenuhi wasiat dari kakeknya itu. Dan saat ini Rani lah yang akan dinikahkan dengan si Kurana. Mendengar itu, Govinda mengatakan dia akan membantu semaksimal mungkin agar pernikahan Rani dan Kurana bisa berjalan dengan lancar. Sore harinya tiba-tiba si JP menampar istrinya. Ternyata dia sudah tahu bila keluarganya datang ke selamatan si Selva. Nah, di sini baru deh Rajagam berani berbicara bila sudah selayaknya keluarga untuk mendukung keluarga yang lain. Selvam dan Arif itu saling mencintai, jadi biarkan mereka berdua bahagia. Nah, Karan yang tahu kalau keluarga JP pada datang ke acara selamatan Selva jelas saja sangat kecewa. Mereka akhirnya memutuskan untuk membatalkan pernikahan Rani dan Kurana. Di sini JP berjanji akan membuat perhitungan dengan si Mati. Karena matilah, JP merasa amat malu di hadapan si Karan. Sedangkan di tempat lain, si Rani dikasih kabar buruk dari kakak iparnya kalau rencana pernikahannya dibatalkan. Jelaslah si Rani pura-pura sedih, tapi aslinya girang banget. Karena hal itulah si Rani mendatangi si Mati karena sudah tidak ada lagi yang menghalangi cinta mereka. Tapi suatu hari pas Rani lagi main ke rumah kakak iparnya, dia berniat membuatkan kopi untuk Govinda. Tapi sialnya Rani gak menyadari bila gelas yang dipakai itu adalah gelas termal fotonya dan si Mati. Jelaslah ketika Govinda melihat gelas itu, dia pun langsung gak nafsu lagi ngopi. Tak lama kemudian si Mati disuruh menghadap ayahnya. Karena tahu bakal dimarahi, sekarang giliran si Arifu yang membela adiknya. Setelah bilang ke babenya, Arifu pun bilang ke Mati, aman bro, babe gak marah kok. Namun pas Mati yang menghadap, Govinda pun langsung menampar Mati. Govinda marah besar karena ulah matilah keluarga Rajagam menjadi malu. Sekarang si Mati malah main cinta-cintaan sama si Rani. Mau ditaruh di mana mukanya kalau keluarganya Rajagam tahu tentang hal ini? Karena hal itulah Govinda meminta si Mati meninggalkan si Rani. Ini semua demi kehormatan keluarga besarnya. Di sini akhirnya si Mati mengalah. Dia pun akan memohon kepada si Karan agar pernikahan Rani dan Karana tetap akan digelar. Tapi pas hendak menuju rumahnya si Karan, kembali lagi si Mati diserang oleh preman kampung. Sekali lagi om bilang nih ya, namanya juga jagoan. Dengan sekali main ayun-ayunan, si Mati berhasil mengalahkan para preman-preman itu. Singkat cerita, si Mati sampai di rumahnya si Karan. Di sini Mati memohon agar pernikahan si Karuna dan Rani tetap digelar. Dia mengaku salah soal kejadian kemarin dan intinya si Mati ingin berdamai dengan si Karan. Karena melihat ketulusan si Mati, akhirnya si Karan bersedia melanjutkan pernikahan adiknya dengan si Rani. Namun ketika si Mati sudah pergi, Karan bilang ke anak buahnya untuk tetap standby. Jikalau situasi berubah, maka bunuhlah si Mati. Singkat cerita, acara pernikahan Rani pun dipersiapkan. Namun di hati kecil mereka sangat tidak ikhlas. Sampai di hari H pernikahan, Mati tak kuasa memandang Rani akan segera menikah. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba si Eswati ini mengabari bila si Rani menghilang dari ruang rias. Tak pelak, semua orang pun menjadi sangat panik. Merasa kembali dipermalukan, Karan pun merasa sangat marah. Dia pun memutuskan untuk membatalkan pernikahan ini dan tidak akan mau lagi berhubungan dengan keluarganya si Rajagam. Melihat kepanikan itu, Govinda pun akhirnya meminta maaf. Di sini Govinda langsung menuduh si Mati lah yang menyembunyikan si Rani. Tapi Mati yang beneran gak tahu apa-apa jelas saja menyangkal. Karena hal itulah akhirnya hubungan Mati dan Rani pun terbongkar bila mereka itu saling mencintai. Mendengar itu, JP dan yang lain pun langsung menghajar si Mati. Udah kayak pingpong dioper sana sini.
Tapi pas Mati udah babak belur, Eswantini mendapat telepon dari Rani yang bilang kalau sekarang dia ada di rumah. Nah kan, bukan diumpetin sama si Mati, asal nuduh sih. Karena hal itulah si Mati bilang ke ayahnya kalau dia tidak berbohong. Dan Mati pun ngambek pergi karena udah dituduh yang enggak. Aduh, om ikutan mewek ya. Sesampainya di rumah, Rani langsung digaplok. Tapi di sini dia bilang dia sangat mencintai si Mati. Dia memohon kepada keluarganya, khususnya kepada si JP agar cintanya ke Mati tidak dihancurkan. Karena melihat ketulusan adiknya itu, akhirnya si JP membuang egonya. Dia pun merestui adiknya bersama si Mati. Tak lama kemudian Govinda pun datang. Dia kembali meminta maaf karena pernikahannya si Rani batal kembali. Sebagai pertanggungjawaban, Govinda melamar si Rani untuk dinikahkan dengan si Mati. Gayung pun bersambut, warga Raja Gam pun setuju dengan lamaran itu. Tapi pas lagi haru biru, tiba-tiba si Govinda ditelepon sama si Gorila. Mas Gori bilang kalau barusan si Mati itu beli pestisida, tapi lupa membayar. Jelaslah semua langsung pada panik, dipikirnya si Mati mau bunuh diri. Gak lama kemudian keluarga si Mati datang ke sebuah kuil. Ternyata di sana juga ada si biang masalah si Durai. Govinda jelas saja menanyakan kepada adiknya itu, di mana si Mati. Ternyata si Mati sudah mempersiapkan sebuah pernikahan. Intinya sih si Mati yang lagi ngambek meminta keluarganya pulang aja. Tapi di sini keluarganya si Mati jadi tambah bingung. Gak lama kemudian si Durai masuk menggadang cewek cantik. Nah ketika prosesi pernikahan akan dimulai, semua orang pada memohon agar si Mati gak edian. Ini Dek Rani udah mau dinikahin sama kamu loh ya. Kamu malah mau nikah sama orang lain. Piye sih kamu tuh? Tapi pas Rani sampai di sana, si Mati yang dari tadi sangar tiba-tiba langsung berubah jadi bocah. Rani, enggak kok, ini bukan, ini tuh ini tuh Ternyata bangkainya Mati sengaja mempersiapkan semua itu untuk menebus dosanya ke Karuna yang gagal nikah 2 kali karena dirinya. Jadi si Mati ini mencarikan calon mempelai cewek buat si Karuna gitu deh. Karena udah kebelet kawin dari kemarin gagal mulu, akhirnya si Karuna pun setuju untuk memutuskan untuk menikah sama Mbak Manis itu. Gampang amat ya nikah model kayak gini. Karena udah dapat restu, ya udah deh sekalian si Mati dan si Rani pun ikutan nikah. Dan filmnya pun berakhir. Wow, happy ending deh. Oh, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Sorry ya suara om kayak robot. Minta doanya aja ya biar om cepat sembuh. Gitu aja dulu ya. Om Berbox pamit. Biar milatin.